Ini dari mana semua ini? Panjenengan dari mana? Lamongan. Dari Lamongan. Panjenengan? Lampung. Dari Lampung. Panjenengan? Dari Mojokerto. Dari Mojokerto. Panjenengan? Lamongan. Lamongan. Panjenengan dari mana? Lamongan. Lamongan. Panjenengan dari mana? Lamongan. Dari Lamongan juga. Panjenengan? Lamongan. Dari Lamongan juga. Panjenengan? Dari Bekasi, Pak. Dari Bekasi. Panjenengan? Lamongan. Dari Lamongan. Panjenengan? Di Bogor. Oh, dari Bogor. Oh, Gunung Picung ya? Ya, Gunung Picung. Ya, Bogor. Berarti Lamongan ini ada berapa ini? 6. Ada 6 orang ya. Yang dari Lamongan sudah berapa hari di sini? 4 hari. 4 malam. 4 malam ini. Kalau yang dari Bogor sudah berapa hari? 8 hari. Sudah 8 hari. Yang dari Bekasi? 8 hari. 8 hari. Yang dari Lampung mana tadi? Ya, 4 hari. 4 hari ini. Yang sudah 4 hari berarti malam ini di Patrap Samadhi apa? Patrap Samadhi Manunggal Jati. Patrap Samadhi Manunggal Jati. Berarti semua sudah di Manunggal Jati ya? Sudah. Karena sudah ada di tahapan keempat, manekung atau gembleng, yang berarti pelatihannya adalah pelatihan tentang Patrap Samadhi Manunggal Jati. Sudah bisa hafal caranya menyempurnakan makanan, minuman, dan lain-lain? Sudah. Sudah. Sudah tahu caranya tidur yang baik? Sudah. Sudah tahu caranya bangun dari tidur yang baik? Sudah. Sudah tahu caranya mandi yang baik? Sudah. Diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap bisa? Bisa. Bisa. Di luar patrap samadhi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup bisa? Sudah mulai belajar. Kadang putus, kadang. Berarti agak bisa. Ya. Agak bisa ya. Iya. Soalnya yang sulit di situ, Jadi di luar patrap samadhi, dalam keadaan apapun, di luar patrap samadhi, maksudnya itu kalau tidak sedang patrap samadhi, itu dalam keadaan apapun panjenengan sedang berhadapan dengan alam semesta seisinya. Nah, isinya alam semesta itu kan triliunan kan ya. Jadi kalau sikap dan sifat panjenengan tidak menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, banyak pusingnya karena menghadapi triliunan makhluk, entah itu yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, saking banyaknya. Nah, kalau ketika patrap samadhi yang panjenengan hadapi itu cuma satu, yaitu Maha Suci Hidup. Namun sebelum kesadaran panjenengan mampu menyadari Maha Suci Hidup, yang sedang panjenengan hadapi adalah ego, pamrih, arogannya panjenengan sendiri. Sebelum kesadaran panjenengan mampu menyadari keberadaan atau kenyataan Maha Suci Hidup,
panjenengan menghadapi egonya panjenengan sendiri, pamrihnya panjenengan sendiri, arogannya panjenengan sendiri. Kalau panjenengan mampu menghadapi ego, pamrih, arogannya panjenengan sendiri, maka selanjutnya kesadaran panjenengan akan mampu menyaksikan Maha Suci hidup. Jadi apapun yang panjenengan alami ketika sedang melakukan patrap samadhi, sebenarnya itu bukan dari luar diri panjenengan, bukan dari luar diri panjenengan, dan bukan selain diri panjenengan sendiri. Apapun itu, entah itu bisikan, entah itu bayangan, entah itu nyamuk, entah itu pegal di pinggang, semuanya itu diri panjenengan sendiri. Semuanya itu ego panjenengan sendiri, pamrihnya panjenengan sendiri, arogannya panjenengan sendiri yang sedang panjenengan selesaikan, yang sedang panjenengan sempurnakan. Kenapa Mas? Tadi nggak batuk, saya ngomong gitu batuk-batuk. Nah itu. Untuk bisa menghadapi, untuk bisa manunggal dengan ego, pamrih, arogannya panjenengan sendiri, panjenengan harus menonaktifkan otak atau pikiran panjenengan sendiri. Nggak usah berpikir apapun maksudnya. Dengan cara seperti itu, ego panjenengan akan kalah. Yang kemudian manunggal menjadi satu dengan diri panjenengan. Untuk bisa menghadapi pamrihnya panjenengan sendiri, tidak ada cara lain selain menonaktifkan hati atau batinnya panjenengan sendiri. Artinya nggak usah membatin apa-apa. Dengan cara seperti itu, pamrih panjenengan akan kalah. Yang kemudian manunggal menjadi satu dengan diri panjenengan. Sedangkan untuk bisa menghadapi arogannya panjenengan sendiri, panjenengan harus menonaktifkan kelamin atau syahwat. Artinya tidak usah mencari-cari, tidak usah berkeinginan, tidak usah berusaha menuju ke sesuatu. Karena hanya dengan seperti itu, arogan panjenengan akan kalah, kemudian manunggal menjadi satu dengan diri panjenengan. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kesadaran panjenengan mempunyai kemampuan untuk menyaksikan Maha Suci hidup. Kalau enggak, hancur panjenengan. Tahu hancur? Hancur, pesona, telur. Enggak akan bisa. Sebab karena itu, motivasi yang diberikan ketika selesai patrap, hendak melakukan samadhi adalah menonaktifkan otak atau pikiran, menonaktifkan hati atau batin, dan menonaktifkan kelamin atau syahwat. Diberi motivasi seperti itu enggak? Dan semuanya bisa kan? Bisa? Gampang kan? Gampang kan? Loh kok diam semua? Diajak bersabda gampang kok. Jenengan itu gampang dan mudah aslinya. Kalau panjenengannya mau. Yang tidak gampang
Yang tidak mudah adalah mempertahankan. Itu yang tidak gampang. Itu tidak mudah itu ya. Mempertahankan apa? Mempertahankan agar supaya otak atau pikiran panjenengan tetap bersih. Mempertahankan agar supaya hati atau batin panjenengan tetap bersih. Mempertahankan agar supaya kelamin atau syahwat panjenengan tetap bersih. Nah itu tidak gampang itu. Tidak mudah itu. Namun sesulit apapun, seberat apapun, serumit apapun, kalau panjenengan tidak kumat lagi mengulang masa lalu, tidak kumat lagi mengulang-ulang masa lalu, tidak mau lagi jatuh di lubang yang sama seperti yang dulu-dulu, itu gampang sekali, mudah sekali. Terkecuali kalau panjenengan kambuh lagi, kumat lagi, kembali lagi ke masa lalu. Wah, ini tidak gampang, tidak mudah. Karena hanya dalam keadaan otak atau pikiran yang bersih dan terjaga kebersihannya, apapun yang membenci panjenengan, panjenengan punya kemampuan untuk membalasnya dengan cinta, bukan dengan membenci lagi. Hanya dengan keadaan otak atau pikiran yang bersih dan kebersihannya selalu terjaga. Ketika ada yang membenci panjenengan, maka seketika itu juga panjenengan itu punya kemampuan untuk membalas siapapun yang membenci panjenengan itu dengan cinta. Hanya dengan keadaan hati atau batin yang bersih dan kebersihannya terjaga, jika ada apapun yang memfitnah panjenengan, maka seketika itu juga panjenengan akan punya kemampuan untuk membalas apapun yang memfitnah panjenengan dengan kasih, bukan dengan memfitnah lagi. Dan hanya dengan keadaan kelamin atau syahwat yang bersih dan kebersihannya terjaga, ketika ada apapun yang menyakiti panjenengan, maka seketika itu juga panjenengan punya kemampuan membalas apapun yang menyakiti panjenengan dengan sayang. Lah, kalau seluruh manusia hidup di dunia ini bisa seperti itu, nggak ada pengadilan negeri, itu nggak ada. Mahkamah Agung nggak ada. Polisi, penjara nggak ada. Bahkan panjenengan pergi kemanapun, di setiap pertigaan, di setiap persimpangan, panjenengan tidak akan menemukan lampu lalu lintas. Dan panjenengan dalam perjalanan kemanapun tidak akan menemui macet, kemacetan itu tidak ada. Kalau seluruh manusia sudah seperti itu. Sebab karena bisa dipastikan manusia itu bisa membawa diri. Bisa
menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Nah, kalau setiap orang bisa membawa dirinya sendiri, bisa menempatkan dirinya sendiri, bisa menyesuaikan dirinya sendiri, bisa menjaga dirinya sendiri, kira-kira kejahatan apa yang akan mendekat? Kira-kira masalah apa yang akan mendekat panjenengan? Sial, kecelakaan, sakit, musuh, apa bisa mendekati panjenengan? Karma, dosa, salah bisa mendekati panjenengan. Tidak akan ada yang bisa mendekati panjenengan kecuali sesama manusia hidup yang memiliki kesadaran cinta kasih sayang. Itu ending atau benang merah dari kajian diri yang sedang kita lakukan bersama. Terus untuk semuanya, sudah ngerti apa belum? Sudah paham apa belum? Dan sudah tahu apa belum? Siapa jati diri panjenengan? Dari mana jati diri panjenengan? Untuk apa jati diri panjenengan? Dan hendak kemana jati diri panjenengan? Ayo, sudah ngerti, paham, tahu apa belum? Sudah. Kalau sudah mengerti, sudah memahami dan sudah mengetahui jati diri panjenengan itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, maka pertanyaan saya selanjutnya, sudah hafal apa belum? Nah, sudah hafal. Kalau begitu, saya ucapkan selamat buat panjenengan, dikarenakan nanti setelah manekung atau setelah gembleng, panjenengan punya hak untuk menggunakan jati diri panjenengan sendiri, yaitu wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang memiliki sikap dan sifat, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Hanya saja panjenengan sudah tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Kalau panjenengan nekat, bisa sih. Panjenengan nekat, kalau panjenengan belum capek, kalau panjenengan belum lelah, kembali lagi ke masa lalu, wahyu pancagaib atau jati dirinya hanya sekedar hiburan, kembali lagi ke masa lalu, bisa. Tapi panjenengan akan berhadapan dengan saya. Panjenengan harus siap bertemu dengan saya secara langsung atau tidak secara langsung, setelah manekung atau setelah gembleng. Namun pertemuan dengan saya setelah manekung, setelah gembleng, dikarenakan panjenengan kembali ke masa lalu, pertemuannya bukan untuk kekadangan, melainkan untuk saya ambil kembali wahyu pancagaibnya. Sebab percuma lawang tidak digunakan, panjenengannya kembali ke masa lalu. Untuk apa? Lebih baik saya ambil kembali. Nah, kalau panjenengan sudah mengenal diri, namun tidak menjaga diri, ketika diri panjenengan saya ambil, berarti panjenengan kehilangan sedulur papat kalimo pancer. Manusia hidup yang kehilangan sedulur papat kalimo pancer hanya dua kemungkinannya. Kalau tidak dikubur, berarti ngomel sendiri di sepanjang jalan.
Di antara panjenengan semua, apa ada yang sekiranya belum dimengerti, belum dipahami, atau belum diketahui? Atau mungkin punya pertanyaan-pertanyaan yang seumur hidup panjenengan belum terjawab, belum mendapat jawabannya? Saya kasih kesempatan, waktu untuk panjenengan bertanya kepada saya. Ayo, ada enggak? Jangan lama-lama. Ada enggak? Kalau enggak ada, bilang enggak ada. Kalau ada, langsung tanyakan. Ada enggak? Kalau tidak ada, saya sudah nggak banyak bicara lagi. Karena saya yakin, saya percaya, sebelum kesini panjenengan sudah banyak menyimak pencerahan-pencerahan dari saya. Atau kekadangan dengan kadang yang sudah pernah manekung atau gembleng di sini. Maka sebagai penutup, laku kita, laku spiritual hakikat hidup yang sedang kita kaji bersama, itu kalau diibaratkan lampu, saklarnya, saklar atau sekakel, kalau diibaratkan lampu, diibaratkan lampu listrik, itu sekakel atau saklar. Kalau diibaratkan kendaraan mesin, itu kontaknya itu ada di Palungguh Jati atau Palungguh Panutup. Untuk yang masih laku murni itu Palungguh Pambuka. Untuk yang laku suci itu di Palungguh Jati. Sedangkan Palungguh Panutup itu untuk mengabadikan atau melanggengkan. Itulah saklar atau sekakel atau kontak. Jadi kehidupan panjenengan di dunia ini sebagai pelaku spiritual hakikat hidup dan patrap samadhi panjenengan itu bergantung di situ. Patrap samadhi panjenengan bergantung di Palungguh Pambuka atau Palungguh Jati. Kehidupan panjenengan sehari-hari di luar patrap samadhi juga bergantung di Palungguh Pambuka atau Palungguh Jati. Kalau ingin memperlama, kalau bahasa kerennya itu melanggengkan atau mengabadikan, adalah Palungguh Panutup. Jadi kalau panjenengan ingin memiliki kehidupan sesuai yang panjenengan idamankan, kalau panjenengan ingin menguasai patrap samadhi,
maka jangan pernah berhenti melakukan palungguh pambuka atau palungguh jati kalau otak atau pikiran panjenengan belum tenang. Hati atau batin panjenengan belum tentram, belum plong. Karena palungguh pambuka untuk yang masih laku murni dan palungguh jati untuk yang sedang laku suci itu adalah saklar atau sekakel atau kontaknya. Seperti itu. Paham nggih? Panjenengan sudah di tahapan patrap samadhi manunggal jati. Berarti sudah tahu kan palungguh jati? Sebelum itu, setiap kali hendak melakukan patrap samadhi, panjenengan adalah menggunakan palungguh pambuka. Artinya panjenengan juga tahu kan palungguh pambuka. Jadi, kalau melakukan patrap palungguh, entah itu menggunakan palungguh pambuka untuk yang masih laku murni, untuk yang sudah laku suci menggunakan palungguh jati, ini usahakan otak atau pikiran panjenengan itu tenang. Hati atau batin panjenengan itu tentram atau plong. Kalau belum, harus panjenengan ulang lagi terus sampai otak atau pikiran panjenengan itu tenang, sampai hati atau batin panjenengan itu tentram atau plong. Kalau belum, jangan berlanjut ke patrap-patrap lainnya. Paham nggih? Jadi caranya setelah melakukan patrap, ketika bersabda palungguh jati, sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci, atau sedulur papatku lungguha ingkang prayuga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Ini yang paling jelas kepastiannya kan palungguh untuk yang masih laku murni ya. Nah, palungguh pambuka untuk yang masih laku murni ini kan jelas banget. Sedulur papatku lungguha ingkang prayuga, ragane arsa tentrem. Jelas ya? Nah, kalau belum tentram ya jangan. Harusnya kan gitu. Ini belum tentram, sudah berlanjut ke patrap-patrap lainnya. Makanya patrap samadhinya semrawut karena belum keadaan tentram. Padahal yang dimaui kan tentram. Jadi untuk yang masih laku murni, misal contoh, sedulur papatku lungguha ingkang prayuga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Diam dulu. Dalam keadaan diam, panjenengan koreksi diri, menganalisa diri panjenengan sendiri, menyadari diri panjenengan sendiri. Sudah tentramkah? Kalau sudah tentram, berarti sekali bersabda cukup. Namun kalau dirasa belum tentram, ulang lagi. Sedulur papatku lungguha ingkang prayuga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Diam lagi. Menyadari diri sendiri. Sudah tentram apa belum?
Kalau sudah tentram, baru berlanjut ke patrap lainnya. Kekunci, paweling, mijil, samadi, dan selanjutnya. Itu caranya seperti itu. Tapi kalau belum tentram, ulang lagi. Jangan peduli mau berapa kali. Lawang panjenengan kan ingin tentram, butuh tentram. Jadi kalau belum mendapatkan ketentraman, ulang lagi terus. Apalagi yang digunakan palungguh jati. Palungguh jati ini ukurannya suci, bukan hanya tentram. Kalau palungguh panutup untuk yang laku murni, ini ukurannya tentram kan? Namun kalau palungguh jati untuk yang sedang laku suci, ini ukurannya suci. Sabdanya, sedulur papat kalimo pancer, kumpulo nunggal suci. Jadi kalau belum suci panjenengan tidak boleh melanjutkan ke patrap selanjutnya, itu jangan. Panjenengan harus mengalami suci terlebih dulu. Suci itu seperti apa? Suci itu otak atau pikiran yang terjaga kebersihannya. Enggak berpikir buruk, enggak negatif thinking, enggak berpikir jelek, enggak berpikir kotor. Itu suci itu. Hati yang tidak memiliki batin, rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, benci, dendam, buli, fitnah, itu suci. Kelamin atau syahwat yang tidak memiliki keinginan mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain. Ingin menghina orang lain, ingin menjatuhkan orang lain, ingin menghancurkan orang lain, ingin menghakimi orang lain. Nah, kelamin atau syahwat yang terjaga kebersihannya dari itu loh suci. Ketika suci ini menjadi bagian utama dari diri panjenengan, maka otak panjenengan akan merasakan tenang. Hati panjenengan akan merasakan tentram. Dan kelamin atau syahwat panjenengan akan mengalami kemerdekaan, tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Sedulur papat kalimo pancer, kumpulo nunggal suci. Kalau otaknya belum tenang, ulangi lagi. Sedulur papat kalimo pancer, kumpulo nunggal suci. Hatinya belum tentram, belum plong, ulangi lagi terus. Jangan melanjutkan patrap-patrap lainnya. Karena saklarnya di situ. Sekakelnya di situ, kontaknya itu di situ. Lah ini patrap sama di panjenengan ditentukan di situ. Bahkan kehidupan macam apa di dunia ini juga dari situ awalnya. Awalnya itu dari situ. Panjenengan belum ngerti, belum paham, belum tahu. Mujizat apa yang akan panjenengan miliki ketika otak panjenengan pikirannya tenang? Mungkin panjenengan belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui. Mujizat apa yang akan panjenengan miliki ketika hati panjenengan, batinnya itu tentram?
Ketika kelamin panjenengan, syahwatnya itu merdeka. Tidak bergantung kepada siapapun dan apapun. Panjenengan belum ngerti, belum paham, belum tahu kan? Karena kebersihan otak panjenengan belum terjaga. Kebersihan hati panjenengan belum terjaga, kebersihan kelamin panjenengan belum terjaga. Sebab karena itu, agar supaya panjenengan memiliki mujizat diri, mari kita sama-sama menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Sebab patrap samadhi kita bergantung di situ, kehidupan kita di dunia ini juga bergantung di situ. Sederhana kan? Nggak pakai puasa, ya, nggak pakai bertapa, nggak menggunakan ube rampe sesaji, nggak pakai uang, dan tidak melanggar hukum undang-undang apapun. Tuh. Kalau panjenengan tidak masuk ke alam itu, panjenengan akan terbelenggu takdir. Panjenengan akan terikat nasib. Ya, kalau nasib takdirnya bagus, kalau enggak. Namun kalau panjenengan berhasil masuk ke situ, takdir, nasib, minggir, aku tak kenal itu. Karena apa? Karena kehidupan macam apapun bergantung kemauan kita. Kehidupan seperti apa yang kita maui itu bisa kita ciptakan. Kalau pikiran dari otak kita tenang, batinnya hati kita tentram, syahwatnya kelamin kita itu tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Jadi saya beri motivasi, mulai malam ini jangan pernah melanjutkan patrap-patrap lainnya, apalagi samadhi, kalau palungguh jatinya otak panjenengan belum mengalami ketenangan. Batinnya hati panjenengan belum mengalami tentram atau plong. Ulang lagi. Nanti patrap samadhinya kelamaan, Pak Web. Jangan takut terbayar. Walaupun seluruh waktunya hanya dihabiskan untuk palungguh, ndak popo, terbayar lunas. Kalau otaknya, pikirannya belum tenang, hatinya, batinnya belum tentram, kelaminnya, syahwatnya belum merdeka, ulang lagi. Sedulur papat kalimo pancer, kumpulo nunggal suci. Diam. Analisa, sadari. Apakah otak saya sudah tenang pikirannya? Apakah hati saya batinnya sudah tenang? Apakah kelamin saya, syahwatnya sudah tenang? Sudah merdeka? Belum. Ulang lagi terus. Enggak apa-apa. Walaupun seluruh waktu panjenengan habis hanya untuk melakukan palungguh jati, panjenengan bisa menyatu dengan alam. Bukankah inti daripada melakukan patrap samadhi itu adalah manunggal dengan alam semesta? Bagaimana bisa manunggal dengan alam semesta? Entah itu patrap samadhi mijil sowan, atau patrap samadhi mijil sampurno, atau patrap samadhi mijil toto lenggah, bahkan patrap samadhi manunggal jati. Kalau ndak bisa manunggal dengan alam semesta, capek tok hasilnya. Lebih baik seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk palungguh, tapi namun berhasil menyatu dengan alam semesta. Nah, ini keputusan. Paham ya? Jadi singgasananya
patrap samadhi ada di palungguh. Kalau untuk yang laku murni, palungguh pambuka. Kalau untuk yang laku suci, palungguh jati. Kehidupan macam apapun, kehidupan model apapun, kehidupan seperti apapun yang panjenengan maui di dunia ini juga ditentukan dari palungguhnya. Kalau untuk yang laku murni, palungguh pambuka. Kalau untuk yang laku suci, palungguh jati. Ingin berlama-lama di situ, ingin selamanya di situ, yang digunakan palungguh panutup. Untuk mengakhiri patrap, gunakan palungguh panutup. Palungguh panutupnya juga sama. Nah, palungguh panutup ini kan fungsinya, gunanya untuk memperlama, untuk mempertahankan, untuk melanggengkan atau mengabadikan. Jadi, panjenengan harus berupaya ketika melakukan patra palungguh dan bersabda palungguh panutup, ini harus pasti. Hasil patrap samadinya ini ada. Panjenengan melakukan patra palungguh yang kemudian bersabda palungguh panutup. Tapi hasil yang dipertahankan nggak jelas lah, terus apa itu yang dilungguhkan? Sakit pinggangnya kali, ya. Yang diabadikan sakit pinggangannya kan. Lawang hasil samadinya nggak jelas. Ya. Tuh. Nah itu caranya seperti itu. Oke, paham. Betapapun hebatnya patrap kunci dan membaca bacaan kunci. Betapapun hebatnya patrap paweling dan bacaan paweling. Betapapun hebatnya patrap mijil dan bacaan mijil. Betapapun hebatnya patrap singkir dan bacaan singkir. Betapapun lantangnya panjenengan menyebut asmo, kalau palungguhnya ndak pasti, semuanya jadi tidak pasti. Nah, kalau palungguhnya kacau, semuanya jadi kacau. Kalau palungguhnya ndak jelas, semuanya jadi nggak jelas semua. Lah wong saklarnya itu di situ. Coba aja kalau nggak percaya itu saklar lampu itu, sekakel lampu itu, jeplekin separuh aja, kira-kira bisa seterang ini nggak lampunya? Bisa menyala walaupun redup aja untung itu kalau ditekan separuh gitu ya. Ditekan separuh bisa nyala tapi redup, berarti konslet tuh, ya enggak? Misalnya konslet. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi panjenengan sedang bermasalah, misal panjenengan sedang punya masalah, panjenengan sedang bermasalah, panjenengan sedang menghadapi masalah. Sedulur papatku lungguha ingkang prayoga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki, kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Ketemu, tentrem ketemu. Alah, masalah apapun otak panjenengan itu lebih canggih dari komputer. Perkaranya itu pikiran otak panjenengan itu tenang apa enggak? Nah, kalau pikiran dari otak panjenengan tenang, otak panjenengan itu melebihi komputer. Nah. Tahu komputer? Pernah megang?
Nggak ada apa-apanya komputer itu dibanding otaknya panjenengan. Tapi dengan catatan otak panjenengan pikirannya harus tenang. Itu loh. Kepentingan model apapun, keperluan model apapun, kebutuhan macam apapun. Kalau hati panjenengan itu batinnya tentram, luasnya dunia itu nggak ada apa-apanya, Mas. Dibanding luasnya dada panjenengan itu. Panjenengan di rumah punya lemari nggak? Sebesar apa lemarinya? Lebih besar dari rumah enggak? Enggak lebih besar dari rumah ya. Isinya berapa pakaian? Semua pakaian atau barang-barang yang ada di lemari panjenengan, bahkan termasuk lemari-lemarinya juga, itu bisa dimasukkan ke hati panjenengan. Kalau hati panjenengan batinnya itu tentram. Tapi kalau hati panjenengan batinnya ndak tentram, denger suara jancuk itu dada udah penuh, ya enggak? Kira-kira ya enggak? Dadanya udah penuh itu. Padahal satu kalimat aja. Maka hati panjenengan itu luasnya melebihi alam semesta ini. Nah itu. Kalau mau dicari-cari dasar-dasar fisikanya apa biologinya itu seperti itu. Makanya ketika melakukan palungguh, entah itu palungguh pambuka untuk yang masih laku murni atau palungguh jati untuk yang laku suci, usahakan berjuanglah sampai otakmu mengalami pemikiran yang tenang. Sampai hatimu mengalami batin yang tentram. Sampai kelaminmu mengalami syahwat yang tidak bergantung. Oke. Simple, pendek, sedikit. Tapi itu luar biasa untuk panjenengan. Oke. Ya. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Saya baru pulang. Habis luar kota, jadi masih capek banget ya. Tapi saya rasa kadangan kita tadi, kalau panjenengan bisa mencerna loh itu ya, itulah penentunya. Itulah yang akan menentukan. Itulah penentu laku panjenengan, itulah yang akan menentukan laku panjenengan dapatnya seberapa. Dalam istilah laku spiritual hakikat hidupnya, sepiro lakumu semono olehmu. Lah ini ranahnya ranah palungguh. Jadi ranah palungguh itu maksudnya adalah sepiro lakumu ya semono olehmu. Seberapa perjuanganmu, sebegitulah yang akan engkau peroleh. Oke? Silakan dilanjutkan ya.
kanta rupa kanta rupa kanta rupa jeneng sira mijila panjenengan ingsun kagungan karsa arsa sowan ing ngarsaning kadangku mutmainah asal usule saka sari-sarining banyu kedadiane saka kawah putih rupane kiblate ana wetan sikape manembahing kawula Gusti sipate pasrah dumateng Gusti dununge ana mripat tugase hanyet seni gelar gulune jagat siji-siji loro-loro telu telonono siji sekti loro dadi telu pandita siji wahyu loro gratrahina telu rejeki siji-siji loro-loro telu telonono siji sekti loro dadi telu pandita siji wahyu loro gratrahina telu rejeki siji-siji loro-loro telu telonono siji sekti loro dadi telu pandita siji wahyu loro gratrahina telu rejeki Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci siralah datolah sipatolah kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci siralah datolah sipatolah kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci siralah datolah sipatolah kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci siralah datolah sipatolah kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci siralah datolah sipatolah
kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Kadang kinasihku mutmainah, saya tahu selama ini engkau hanya berdiam diri, seakan-akan engkau tidak mengetahui, seakan-akan engkau tidak menyaksikan apa-apa yang sedang terjadi di dalam alam semesta seisinya ini. Hanya bagianmu di daerah selatan yang teramat sering menyentuh daratan. Tidak seperti dirimu. Saya tahu kali ini adalah tugasmu. Saya tahu untuk kali ini adalah tugasmu. Sedangkan pantai bagian selatan hanya sekedar membantumu. Lakukan dan jalankan apa yang menjadi kewajibanmu, sebagaimana aku yang juga sedang menjalankan kewajibanku. Namun aku mohon orang-orang yang tidak memiliki karma tentang ini, dan aku tahu engkau pasti tidak akan menyentuhnya. Namun aku mohon, jangan sentuh pula harta bendanya. Dikarenakan jika dia selamat, namun harta bendanya tidak selamat, dia akan memulai kehidupan di dunia ini dari nol lagi, dari awal lagi. Dan itu sangat menyedihkan. Namun jika harta bendanya hasil dari memeras keringat orang lain, hasil dari menipu orang lain, yang tak lain dan tak bukan itu adalah saudara-saudarinya sendiri, silahkan. Itu hakmu, itu tugasmu, itu kewajibanmu. Terima kasih engkau telah menyambutku dengan sejuknya semilir angin. Seperti halnya aku telah menemuimu, aku juga akan menemui saudara kita, kadang kita Aluamah, saudara kita kadang kita amarah, dan saudara kita kadang kita Supiah. Sungguh aku tidak ada niat
dan maksud tujuan menghalangimu. Karena kita adalah sama-sama alat Maha Suci. Saya hanya sekedar memohon sebagai seorang kadang untuk tidak merenggut secara totalitas. Terima kasih kadangku, terima kasih. Saya mohon diri. Kanta rupa lungguha ingkang prayoga. Kanta rupa lungguha ingkang prayoga. Kanta rupa lungguha ingkang prayoga. Ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki, kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu. Kanta rupa, kanta rupa, kanta rupa jeneng sira mijila panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa sowan ing ngarsane kadang kinasihku. Aluama asal usule saka sari-sarining angin, kedadiane saka puser. Kuning rupane, kanta rupa, kanta rupa jeneng sira mijila panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa sowan ing ngarsane kadang kinasihku, sikape manunggaling kawula Gusti. Aluama sipate kang asal usul nerima saka keputusan sari-sarine Gusti angin. Sikape manembahing kawula Gusti ana irung, sipate narima kaputusan Gusti, tugase hanggondo gelar gulune jagat.
siji-siji, loro-loro telu telonono, siji sekti loro dadi telu pandita, siji wahyu loro Gratrahina telu rejeki, siji-siji loro-loro telu telonono, siji sekti loro dadi telu pandita, siji wahyu loro Gratrahina telu rejeki, siji-siji loro-loro telu telonono, siji sekti loro dadi telu pandita, siji wahyu loro Gratrahina telu rejeki. Kadangku alu amah, jeneng sira, jeneng sira ngerti, paham lan weruh apa tugas apa sing lagi tak emban saat iki. Semono uga aku kang hangeweruhi tugasmu sing bakal mbok lakoni saat iki. Aku teko dudu arep ngalang-alangi utawa ganggu apa kang dadi tugasmu. Aku hamung sakderma amujudake kesadaran tresna welas asihku mring sepadha-padha urip ing sakjerone alam semesta iki. Sumangga apa sing dadi tugasmu lakonono, semono uga apa sing dadi tugasku bakal tak lakoni. Mong aku njaluk apa wae kang ora mbok senggol amarga ora duweni karma. Tulung harta bendanya jangan kau hancurkan juga, dikarenakan jika hanya orangnya yang selamat namun harta bendanya tidak selamat, dia akan memulai kehidupan di dunia ini dari nol lagi, dan itu sangat menyedihkan. Terkecuali jika harta bendanya itu hasil memeras keringat orang lain. Dan menipu orang lain. Silahkan lakukan apa yang menjadi tugasmu. Terima kasih kadangku, matur suwun kadangku, matur suwun. Engkau telah menerima kehadiranku dengan kesadaran cinta kasih sayangmu jua. Terima kasih. Seperti hal ini, saya juga akan sowan kepada saudara kita Supiyah untuk melakukan hal yang sama. Sekali lagi terima kasih kadangku, terima kasih. Kontorupa lungguha ingkang prayoga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki, kalis ing sandikala kanthi teguh rahayu.
urip njaluk pangestu lan pengayoman Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datola sipatola. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnake tumindak ingkang Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirola datola sipatola. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnake tumindak ingkang lupa. Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirola datola sipatola. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datola sipatola. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datola sipatola. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datola sipatola. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datola sipatola. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnake tumindak ingkang luput. Siji siji loro loro telu telonono. Siji sekti loro dadi telu pandita. Siji wahyu loro grat trahina telu rejeki. Siji siji loro loro telu telonono. Siji sekti
sekti loro dadi telu pandhita, siji wahyu loro grahina telu rejeki, siji-siji loro-loro telu telonono, siji sekti loro dadi telu pandhita, siji wahyu loro grahina telu rejeki. Antarupa 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 jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa, arsa sowan ing ngarsane kadangku amarah. Asal usule saka sari-sarining geni, kedadiane saka getih abang rupane, kiblate ana kulon, sikape sampurnaning kawula Gusti, sipate hang ngrasakake kasunyataning Gusti. Dununge ana kuping, tugase hang ngrungokake gelar gulunge jagat. Kadangku amarah, kadang kinasihku amarah, kadang kang paling tak tresnani, tak asihi, tak sayangi. Oh, amarah kadangku, kadang kinasihku amarah, kadangku kadang kinasihku kadang kinasihku amarah,
engkau pernah membakar seluruh para satrio dan wanita yang dikuasai oleh ego, pamrih, arogan. Ketika perang Baratayuda, engkau juga pernah membakar Perwaisari, Dewi Setiawati, dikarenakan cintanya berbalut ego, kasihnya berbalut pamrih, sayangnya berbalut arogan. Namun engkau tidak melakukan hal yang sama kepada Baginda Prabu Anglingdarma. Aku datang bukan bermaksud menghalangi apa yang menjadi kewajibanmu, seperti halnya kewajiban yang sedang aku jalani saat ini. Aku mohon atas nama kebangkitan spiritual Nusantara menuju kejayaan NKRI. Silakan kau jalankan apa yang menjadi kewajibanmu. Namun siapapun yang tidak memiliki karma tentang itu, selain orangnya selamat, harta bendanya juga jangan kau sentuh. Dikarenakan kalau hanya orangnya saja yang selamat, sedangkan harta bendanya musnah, dia akan mengawali kehidupan di dunia ini dimulai dari nol lagi. Terkecuali jika harta bendanya itu hasil dari memanfaatkan keringat orang lain, hasil dari menipu orang lain, silahkan lakukan apa yang menjadi kewajibanmu. Namun jika tidak, selain sudah pasti engkau akan menyelamatkannya, engkau tidak akan menyentuhnya. Permohonanku, juga selamatkan dan jangan kau sentuh harta benda
benda yang menjadi miliknya. Saya yakin engkau lebih mengerti, lebih memahami, dan lebih mengetahui daripada aku. Mari kita jalankan apa yang menjadi tugas kita masing-masing dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Terima kasih Kakangku. Terima kasih atas sambutan hangatmu. Kehangatan dari sambutanmu pagi ini telah mengobati rasa dan perasaan dinginku yang semalam suntuk tidak tidur karena sedang dalam perjalanan menujumu di sini. Sekali lagi, terima kasih. Kanthi Teguh Rahayu selamat. Kontorupa, kontorupa, kontorupa lungguha ingkang prayungga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki, kalis ing sambikala, kanthi Teguh Rahayu slamet. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah, kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah, kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah, kula sejatine satriya.
Nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Siji-siji loro-loro telu telonono, siji sekti loro dadi telu pandhita, siji wahyu loro grat rahina telu rejeki. Siji-siji loro-loro telu telonono, siji sekti loro dadi telu pandhita, siji wahyu loro grat rahina telu rejeki. Siji-siji loro-loro telu telonono, siji sekti loro dadi telu pandhita, siji wahyu loro grat rahina telu rejeki. Kanta rupa, kanta rupa, kanta rupa jeneng sira mijila panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa sowan ing ngarsane kadangku Supia. Asal usule saka sari-sarining bumi. Kedadiane saka ari-ari, ireng rupane. Kiblate ana lor. Sikape sampurnaning patilan urip. Sipate hanebar tresna welas asihe Gusti. Dununge ana lati tugase hang ngrasakake gelar gulunge jagat. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah kula sejatine satriya. Hananira hananingsun, wujud ira wujud ingsun. Sira sirna mati dening satriya sejati. Ketiban iduku putih sirna layu dening kanta rupa. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah
kula sejatine satriya. Hananira hananing ingsun, wujud ira wujud ingsun. Sira sirna mati dening satriya sejati. Ketibane tuku putih sirna layu dening kantha rupa. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah. Kula hananira hananing ingsun. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya, hananira hananing ingsun, wujud ira wujud ingsun. Sira sirna mati dening satriya sejati. Ketibane tuku putih sirna layu dening kantha rupa. Kadangku Supiyah, kadang kinasiku Supiyah. Aku marak sowan maring panjenengan. Bukan berarti aku hendak menghalangi atau mengganggu apa yang harus engkau lakukan. Apa yang menjadi tugasmu? Tidak, bukan. Aku tidak akan menghalangi apa yang menjadi kewajibanmu. Sebagaimana engkau juga tidak akan menghalangi apa yang menjadi kewajibanku. Aku datang. Kadangku aku datang menemuimu. Walaupun sesungguhnya aku bisa melakukannya di rumah tempat tinggalku. Namun aku lebih memilih berupaya, berjuang melakukan sesuatu untuk menemuimu. Tak lain dan tak bukan, hanya untuk memohon kepadamu agar engkau tidak menghancurkan secara total harta benda dari orang-orang yang tidak kau sentuh, dikarenakan dia tidak memiliki karma tentang itu. Karena jika harta bendanya juga dihancurkan, dia akan memulai kehidupan di dunia ini dari awal lagi, dari nol lagi. Dan itu sangat menyedihkan. Namun, jika harta benda itu hasil memeras keringat orang lain, hasil dari membohongi orang lain, menipu orang lain, silakan lakukan tugas yang menjadi kewajibanmu. Sebagaimana tugas yang menjadi kewajibanku saat ini. Terima kasih kadangku, terima kasih engkau sudah menyambutku dengan kesadaran cinta kasih sayangmu. Terima kasih. Hanya itu, dan cuma itu maksud daripada otak atau pikiranku, hati atau batinku, kelamin atau syahwatku. Sekali lagi terima kasih kadangku, terima kasih. Aku mohon diri, aku akan kembali ke Siti Hinggil, pesanggrahan pesona jagat alit di Jenggolomane. Kanta rupa lungguha ingkang prayuga, ragane arsa tentrem sun sangone Basuki kalis ing sandikala kanthi teguh rahayu slamet.
kanthi teguh rahayu slamet. Matur suwun urip matur suwun. Matur suwun ragaku, matur suwun jiwaku, matur suwun sedulur papat kalima pancerku, matur suwun uripku, matur suwun uripku, matur suwun uripku, matur suwun guru sejatiku, matur suwun bapak lan ibuku, matur suwun mbah buyut lanang wadon kang rumeksa ing papan panggonan kene, matur suwun para leluhurku sak pendhuwur sak pengisor sak pangarep sak mburi sak panengen sak pengiwa kabeh matur suwun ibu bumi bapak angkasa, matur suwun Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakra Semana, matur suwun Kanjeng Ibu Sri sejati, matur suwun gelar gulunge jagat alam semesta saisine kabeh tanpa terkecuali, matur suwun Rama, matur suwun. Sedulur papat kalima pancer kumpul nunggala suci.